بسم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Insyaallah kita lanjutkan tafsir Al-Jalalain ayat ke 36 ya. Sahih 36 sampai 40 insyaallah taala. Berarti dari ayat jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Ya, per ayat insyaallah kita baca tafsirannya. Siapa yang berkenan baca, tafadhol. Man? Pak Irwan, Pak Irwan. Tafadhol, Pak. Ayo, tafadhol. Ya. Ini bukan antum? Antum ditunjuk sama Pak Irwan. Fadhal. Jazaa'an min rabbika. Ya, yang keras. Irfa' sautak. قال المؤلف رحمه الله تعالى جزاء من ربك أي جزاهم الله بذلك Juz'an jazaan atau badalun jazain hisaban ay kathiran min qawlihim a'tani fa'ahsabani ay aktsara alayya ay aktsar alayya hatta qultu hasbi. Baik. Nanti baca lagi setelah selesai penjelasan. Ayat ke-36 Allah Ta'ala berfirman jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Yang maknanya bahwasanya semua itu adalah sebagai jaza dan sebagai 'ata'. Ya. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Kita lihat ada jaza dan ada 'ata'. Jaza artinya pembalasan, 'ata' artinya pemberian. Beda itu ya. Baik, jazaa'an min rabbika dan 'ata'an min rabbika. Yang mana jazaan atau 'ata'an itu tersifati hisabah. Bisa dipahami bagaimana konstruksi kalimatnya? Jaza, jadi kenikmatan di akhirat nanti untuk kaum mukminin itu adalah jaza dan juga 'ata'. Dan jaza ini pembalasan dan 'ata' ini pemberian. Baik. Dan jaza dan juga 'ata' keduanya tersifati dengan hisabah. Ya, hisabah di sini maknanya katsira. Nanti kita jelaskan. Paham di situ? Ya. Kemudian jazaa'an min rabbika, jaza yaitu pembalasan, berarti harus ada sesuatu sebelumnya sehingga terbalaskan dengan apa yang Allah balas. Jadi tidak begitu saja Allah berikan, melainkan itu sebagai balasan dari Rabbmu. Jadi surga kenikmatannya itu adalah balasan dari Rabbmu. Ai jazahumullahu bidzalika jazaan. Yakni maksudnya Allah Ta'ala mengganjari mereka, membalas mereka dengan itu sebagai jazaan, sebagai balasan. Ya. Okay. Kemudian ada 'ata'an, sama-sama mansub
dengan fathah pada akhirannya, ata'an badalun min jaza. Dia adalah badal kul min kul, yaitu plek-plek gitu. Ya, badal untuk jaza. Jadi jaza dan ata sama-sama. Jaza adalah ata dan ata adalah jaza. Ya. Badal dari jaza. Ata ini adalah jaza dan jaza adalah ata. Paham? Berarti kenikmatan di surga statusnya itu balasan yang sama-sama juga statusnya sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan dua kata ini? Kenapa tidak hanya jaza saja atau ata saja? Ya. Jawabannya adalah perlu diperhatikan bahwasanya jaza dan ata pada asalnya itu berbeda. Ya, selain berbeda huruf, ya tentu berbeda makna. Tetapi di sini ada umum dan khusus mutlak, yaitu ya nanti kita bahas ada jaza dan ada ata. Kalau kita perhatikan, jaza itu balasan dan ata itu pemberian. Dalam satu ayat ini dijamak antara dua hal ini, yaitu jaza dan ata, dan dijadikan badal seolah-olah keduanya itu sama. Jaza adalah ata adalah jaza. Tetapi pada asal hakikatnya keduanya berbeda. Makanya sebagian ulama mengatakan ayat ini di dalamnya ada al-jam'u bainal mutanafiyain, yaitu ada penggabungan, pengkompromian, penjamaan antara dua hal yang berbeda, yaitu jaza dan ata. Kenapa? Kalau jaza yaitu balasan, itu maknanya adalah pemberian yang dilakukan setelah melakukan sesuatu, maka diberi. Kalau tidak ada sesuatu itu nggak bakal diberi itu. Nah, itu jaza. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kenapa mereka masuk surga? Kenapa mereka diberikan imbalan, diberikan jaza surga? Karena sebagai imbalan untuk amal soleh mereka. Paham di sini? Kemudian ata itu apa? Ata itu beda dengan jaza. Dia lebih umum dan lebih luar biasa lagi, karena ata itu memberi, dan yang namanya memberi secara umum atau mutlak itu tidak mesti harus didahulukan dengan sesuatu. Tidak mesti berupa balasan, tapi bisa juga merupakan suatu hal yang ibtida, dimulai. Misal antum gak ngapa-ngapain ana, antum gak pernah ngasih ana, antum gak pernah berbuat baik kepada ana juga baru kenal sama antum, tiba-tiba ana ngasih handphone ke antum. Taib, ini jaza atau ata? Ata. Adapun kalau misalnya antum suatu ketika ngasih ke anak kue, nah, besoknya anak kasih kepada antum mobil. Nah, ini jaza atau ata? Ini jaza dan juga ata. Jadi ata ini lebih mutlak, lebih umum dibandingkan jaza. Ya. Apa kekhususan jaza? Jaza kekhususannya adalah ada sesuatu sebelum terjadinya jaza sebagai imbalan. Begitu ya? Baik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengumumkan di sini sebagai jaza dan sebagai ata? Kenapa tidak hanya jaza saja? Karena begini, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kalian tidak akan masuk surga dengan amalan kalian. Nah, padahal dalam ayat Al-Quran, dalam hadis Nabi tersebutkan barang siapa yang begini maka dapat surga, barang siapa yang begini maka dapat nih, dan gitu. Berarti kan penyebabnya juga amal kan? Betul. Ya, betul penyebabnya adalah amal. Tetapi itu bukan penyebab yang mutlak, melainkan semua ditakyid dengan penyebab yang paling agung, yaitu rahmat Allah. Dan rahmat Allah ata'ullah, yaitu pemberian dari Allah, pengizinan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seseorang tidak merasa bahwa saya beramal pasti saya diberi jaza. Oh, belum tentu antum diberi jaza kalau tidak diberikan ata oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah azza wa jalla. Paham enggak di sini? Kurang paham? Pak Niman paham? Beneran?
Nanti Anda suruh jelasin. Nah, enggak insyaallah. Tenang aja Pak. Jadi itu ya, kalau kita menggabungkan satu ayat ini dengan hadis Nabi akan terfikirkan dan teracik kaidah dan juga pemahaman Ahlus Sunnah juga, bahwasanya kita tidak sekedar masuk surga itu disebabkan murni mutlak amal kita, bukan, melainkan dengan rahmat Allah. Karena kita bisa beramal itu pun adalah pemberian dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ata itu sangat umum dibandingkan jaza. Jadi pendahuluan khusus kemudian keumuman, ya. Taib. Jadi jazaa'an min rabbika ata'a itu sudah ya. Hisaba. Ai katsira. Hisaba di sini maknanya katsira. Ya, makna hisaba adalah katsira. Secara i'rab hisaba di sini dia sifat. Sifat untuk jaza atau ata. Atau lebih mungkin sifat untuk ata, ya. Karena lebih dekat, ya. Sifat untuk ata. Arti hisab apa tadi? Katsir. Tapi kalau kita perhatikan bentuk kata, ya. Bentuk kata, wazannya, hisab itu bentuk masdar. Bukan bentuk sifat atau isim fa'il atau isim maf'ul. Tafsirannya di sini ai katsira. Ya, katsira ini isim fa'il. Dia sifat. Kalau seperti Indonesia gini nih, hisab artinya perhitungan atau kebanyakan. Nah, itu hisab. Misal Ana bilang ke siapa tadi yang siapa yang nyedain Syukran, yang mana Syukran? Syukran yang ini apa? Oh iya ini, masya Allah. Syukran, Ana bilang ke antum adalah kecerdasan, ya. Ana bilang ke yang satu lagi siapa? Sukro, Putra. Nah, yang mana? Yang ini? Masya Allah. Putra bilang kepada antum cerdas. Taib. Antum adalah kecerdasan, antum adalah cerdas. Dua-duanya kalimat yang menunjukkan pensifatan untuk antum berdua. Tetapi mana yang lebih baligh, yang lebih tinggi lagi? Kecerdasan, seolah-olah antum lah simbol kecerdasan. Gitu kan? Nah, hisab di sini ini masdar, sebagaimana kecerdasan masdar. Cerdas sifat, kecerdasan masdar. Maka pensifatan dengan masdar itu lebih tinggi dan lebih agung dibandingkan pensifatan dengan sifat begitu saja. Ya. Ya. Hisab berarti maknanya katsira sebagai sifat untuk ata, yaitu pemberian yang katsir. Kenapa ditakbirkan dengan lafal hisab, tidak dengan lafal kathrah atau katsir? Ya. Kita lihat makna dari hisab. Hisab kafa, yaitu kecukupan. Segala sesuatu yang cukup berarti banyak buat antum. Walaupun mungkin secara kuantitas dia terbilang sedikit, tapi ketika dia sudah cukup maka itu sudah banyak. Ya. Misal antum makan dan ketika makan antum sudah kenyang, padahal antum cuma makan paling 5 suap, itu sudah banyak berarti. Kenapa? Ketika antum sudah makan 5, udah hasbi, sudah cukup buat saya, ya kan? Maka sudah banyak buat saya. Kalau lebih dari itu bisa dibilang kebanyakan gitu. Nah, begitu kan? Misalnya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki sebulan gaji 5 juta ya. Atau penghasilan 5 juta. Banyak gak tuh? Baik, jangan 5 juta lah, 2 juta lah. Tapi 2 juta itu cukup buat 1 bulan. Ya, 2 juta cukup buat 1 bulan. Baik. Ketika disebut cukup, berarti itu banyak gak sebenarnya? Banyak dari segi kecukupan. Tapi kalau dibandingkan dengan keumuman orang-orang, itu banyak atau sedikit sebenarnya?
sedikit. Maka dalam Islam ketika sudah cukup maka itu sudah kaya dia. Makanya dalam hadis Nabi SAW, kalau kamu di rumah udah ada table ini piring, makanan, minuman, lauk, ya, itu udah kaya belum disebut? Udah kaya. Kenapa? Karena udah cukup. Ketika sudah cukup maka sudah kaya, sudah banyak buat dia. Dan itu dunia. Adapun di akhirat, pemberian Allah di akhirat hisab katsira, banyak. Kenapa banyak? Karena sudah pasti cukup, nggak mungkin, dan itu sangat banyak cukupnya di sana. Ya, jadi hisab ini maknanya katsir, dan hisab ini sebenarnya masdar, tapi uqima maqama as-sifah. Min qaulihim, dari perkataan mereka dalam bahasa Arab, a'tani fa-ahsabani. A'tani artinya dia telah memberikan saya, a'ta, fa-ahsabani, maka dia telah mencukupkan saya, ai aktsara alayya hatta qultu hasbi, yakni dia telah memperbanyak pemberian kepada saya sampai saya berkata cukuplah buat saya. Makanya hasbunallah wa ni'mal wakil atau wa hasbiyallah, itu artinya cukuplah Allah buat saya. Kalau sudah Allah yang mencukupkan kita, banyak gak? Pasti banyak. Ya, wallahu a'lam. Baik, fadhol. Putra. Yang ini siapa? Syukran. Tafadhol Syekh Syukran. Rabbis samawati wal ardi bil jaddi wal rafi wa ma bainahuma ar-rahmani kadzalika yuqaffiru ma'al rabbi la yamlikuna ayil qalbi minhu ta'ala khitaban ay la yakfiru ahadun ayu khatibahu. Baik, jazakallahu khair. Rabbis samawati wal ardi. Lihat di sini, wa ma bainahuma ar-rahman. Rabbnya semesta alam, Rabbnya 7 langit dan bumi, dan Rabbnya apa yang di antara langit dan bumi dari kekosongan yang kita lihat, ar-rahman, yaitu dia adalah ar-rahman. La yamlikuna, mereka tidak bisa, ya, minhu khitaba, tidak bisa mengatakan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Minhu, hu di sini kembali ke Rabbis samawati wal ard, atau kepada Ar-Rahman, kepada Allah. Taib. Kita baca di tafsirannya Rabbis samawati wal ardi. Rabb langit-langit dan bumi. Di sini Al-Imam tidak menyebutkan tafsiran, karena sini ini sudah jelas, ya, tetapi menyebutkan qiraat, menyebutkan pembacaan atau i'rab atau akhiran harakat dari kata Rabb dan akhiran harakat dari kata Ar-Rahman. Ya. Jadi Rabbis samawati wal ard, as-samawati wal ard sudah jelas maknanya. Wa ma bainahuma, di antara keduanya sudah jelas maknanya Ar-Rahman. Nah, jadi yang dibahas hanya Rabb dan Ar-Rahman. Dan itu yang dibahas bukan maknanya, melainkan dibahas tentang qiraatnya. Karena qiraat ada di sini ada 3 versi untuk qiraah ayat ini. Ada 3 versi. Bisa versi pertama yang masyhur, qiraah Asim, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani. Oke, jadi Rabbi dan Ar-Rahmani. Nah, kalau misalnya Rabbi, kenapa kok dia majrur? Dia badal untuk Rabbika di ayat sebelumnya. Jazaa'an min Rabbika Rabbis samawati wal ardi. Kemudian kenapa Ar-Rahmani majrur? Ar-Rahmani sebagai badal untuk Rabbika juga, gitu. Ya, itu ketika semuanya majrur, pakai kasrah semuanya. Bisa juga dengan qiraat kedua, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmanu. Itu kalau pakai qiraat versi kedua.
Kalau qiraat versi kedua berarti Rabbus samawat, Rabbu di sini berarti mubtada. Benar? Mau Rabbus samawati wal ard berarti dia mubtada karena kalimat baru, ya. Kemudian yang Ar-Rahman, Ar-Rahmanu, ya, bisa sebagai khabarnya. Atau bisa juga Rabbu as-samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmanu. Rabbu di sini bisa juga sebagai khabar untuk mubtada mahdhuf, yaitu huwa rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. Atau versi ketiga Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmanu. Bisa versi ketiga, ya. Jadi Rabbnya itu jar, Ar-Rahman itu adalah marfu' sebagai mubtada. Ar-Rahman sebagai mubtada bisa, ya. Adapun Rabbi sebagai badal untuk min Rabbika. Ala kulli hal itu permasalahan rafa' dan jar. Ada 3 versi, ya. Kita tidak terlalu fokus di situ. La yamlikuna ay al-khalqu. La yamlikun menafikan malakah, kemampuan dan kepemilikan, kekuatan, kebisaan. Milik siapa? Al-khalq. Al-khalq di sini maknahu al-makhluqat atau al-makhluq. Ya, semua makhluk tidak mampu untuk mengkhitab duluan kepada Allah, berkata sesuatu terlebih dahulu kepada Allah. Jadi al-khalq ini jama' ismul jama', ya. Al-khalq ismul jama' yaitu semua makhluk. Minhu minallahi ta'ala khitaba. Jadi la yamlikuna al-khitab min Allah. Yani maknahu ay la yaqdiru ahadun an yukhatibahu khawfan minhu. Kata Jalaluddin Al-Mahalli, la yaqdiru ahadun, tidak mampu seorang pun. Nah, ini lihat, ahadun dia nakirah. Kemudian ada la nafiyah. Nakirah fi siyaqin nafi yufidul umum. Berarti ini umum, siapapun, satupun orang, siapapun dari makhluk tidak akan mampu ayyukhatibahu untuk terlebih dahulu memulai percakapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nah, khaufan minhu. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penyebabnya. Ya, namanya juga Rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma. Ya, tetapi meskipun dia, jadi gini, Rabb, lafal Rabb itu menunjukkan kekuasaan, kepemilikan, pengaturan, keagungan, ya kan? Sehingga menakutkan. Ya, Malik. Jadi Rabb itu Malik, Khaliq, Mudabbir. Tapi kemudian ada lafal Ar-Rahman. Ada lafal Ar-Rahman yang menyenangkan gitu, menenangkan kita. Kenapa? Karena Ar-Rahman itu ada kandungan makna kasih sayang. Faham di sini enggak maksudnya? Jadi lafal Rabb itu mengindikasikan kekuasaan, kekuatan, kehebatan, keagungan, ya. Kalau lafal Ar-Rahman mengandung makna kasih sayang, dan kedekatan, kesantunan dan seterusnya. Ini uslub kalau kita telaah dan pelajari dan dalami, itu Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengadakan takhwif, penakut-nakutan, ada juga tabsyir, memberi kabar gembira. Dan uslub seperti ini ya, itu tidak hanya di ayat ini, di beragam ayat, seperti bahkan di surat yang tiap hari kita baca apa? Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika disebutkan seperti itu, seperti ada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, menyebutkan kekuasaan Allah, gitu kan? Rabbul Alamin.
Tapi kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Ya kan? Gitu. Nah, kendati pun dia adalah Ar-Rahman, tapi orang-orang tidak bisa mendahulukan percakapan saking takutnya pada Allah. Ya. Falyatafaddal. Syukran. Syekh syukran. Tafadhal. Yauma ghafur la yamlikuna yaqumu ruhu Jibril aw jundullahi wal malaikatu saffan halun ay mustafina la yatakallamuna ay illa man ar-rahman fil kalam wa qala qawlan sawaban minal mu'minina wal malaikati ka ay yashfa'u liman irtada. Baik, ahsan. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa. Itu dulu. Ya, pada hari itu yaqumur ruh, berdirilah ar-ruh wal malaikatu, dan para malaikat saffa, dengan bersaf, tapi di dalam ayat lain saffa saffa. Ya, jadi ada kemungkinan bersaf-saf, ya, bukan hanya satu saf. Wallahu a'lam. Ya, di sini dikatakan yauma sebagai dzarf, ya. Dia dzarfuz zaman atau dzarful makan? Dzarfuz zaman, karena hari. Makanya dzarf itu dia normalnya seperti ini, mansub, fathah di akhir. Dzarf untuk fi'il apa? Untuk la yamlikun, yang ayat sebelumnya, ya. Kapan mereka melakukan la yamlikun? Ketika di hari ini, di hari yauma yaqumur ruh, berdirilah ar-ruh satu, wal malaikah, dan para malaikat. Taib, muskilahnya di sini ada ikhwan, muskilahnya adalah ar-ruh ini kan masih mujmal namanya. Ya, dalam ushul fikih namanya mujmal, bukan umum di sini. Mainnya bukan umum dia. Dia mainnya mujmal. Yakni yang belum tertafsirkan dengan jelas. Maka perlu bayan. Makanya dalam ushul fikih ada mujmal, ada mubayyan. Ada mujmal, ada mufassal. Maka ini masih mujmal. Ar-ruh ini apa? Gitu kan? Maka tabyinnya di sini beliau memberikan dua kemungkinan. Jibril atau Jundullah. Dan Jundullah ini pun masih mujmal. Kalau Jibril muayyan, mubayyan. Terjelaskan kan Jibril, kita tahu semua. Tapi kalau Jundullah, yang mana? Jundullah gimana nih? Gitu kan? Apakah mujahid fisabilillah atau gimana? Jadi perlu tafsir lagi. Sedangkan para ulama, di antaranya Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Ar-Ruh, beliau mengatakan ikhtilaf para ulama terhadap lafal Ar-Ruh sampai ke 8 pendapat. Ya, enggak kita sebutkan, capek soalnya, ya. Tapi yang masyhur bahwa Ar-Ruh ini maknanya Jibril, maksudnya Jibril alaihi salam, asyraful malaikah, ya, Jibril. Tapi ada juga pendapat lain Jundullah. Cuma kalau kita mengikuti pendapat Jundullah, ini juga tidak menyembuhkan penasaran kita. Ruh ini Jundullah lah, siapa Jundullah ini? Ya kan? Maka taib, yang masyhurnya kita pilih Jibril. Taib, ya. Yauma yaqumu Jibrilu, gitu kan? Berarti Jibril wal malaikatu saffa, dan para malaikat itu bersaf. Taib. Bukankah Jibril itu malaikat? Ya. Kenapa kok dipisah? Kenapa enggak perlu disebut ar-ruh lagi? Karena sudah include di dalam al-malaikah. Maka di sini ada dalam ushul fikih namanya zikrul khas atau ya zikrul am ba'dal khas. Zikrul am ba'dal khas, menyebutkan yang umum setelah yang khusus. Yang namanya khusus itu masuk ke dalam keumuman enggak pada asalnya? Iya. Sebenarnya ini dia anggota dari keumuman itu. Tapi kenapa kok disebutkan yang khusus juga sebelum keumuman? Berarti penyebutan yang khusus ini bukan untuk menafikan, tapi menunjukkan keutamaan yang khusus ini. Maka ayat ini bisa menunjukkan keutamaan malaikat Jibril dibandingkan dengan
seluruh malaikat selain beliau. Paham di sini? Ya. Atau bisa juga atful 'am 'alal khas gitu. Ya, bisa juga itu maknanya. Nah, wal malaikatu saffa hal ay mustafin. Itu mereka bersaf-saf, la yatakallamun, mereka berbaris maksudnya. La yatakallamun. Baik, sekarang la yatakallamun ay al-khalqu. Ya. La yatakallamun ay al-khalqu. Baik, al-khalqu ini tadi Anda bilang apa? Ismul jama'. Dia jamak semua makhluk. Apakah al-khalqu di sini hanyalah ar-ruh dan malaikah atau semua khalq? Semua makhluk. Jadi la yatakallamun di sini bukan hanya ruh dan malaikah itu. Ya, melainkan semua makhluk. Dalalahnya di apa? Dalalahnya di alif lam istighraq al-khalq dan juga lafal khalqun itu bisa untuk ismul jama'. La yatakallamun, mereka tidak bisa tidak bisa berbicara dulu illa kecuali man adzina lahur rahman, kecuali man orang-orang yang adzina lahur rahman, yang sang rahman mengizinkan dia fil kalam, untuk memulai bicara, untuk berbicara. Ya, jadi nggak bakal ada orang yang mulai duluan bicara kecuali Allah Ta'ala yang mengizinkan dia atau mengajaknya bicara. Wa qala qawlan sawaba, dan berkatalah perkataan yang sawab. Sawab itu artinya yang benar. Ya, atau ada yang mengatakan, yang dikatakan memang benar, lafalnya sawab gitu. Wallahu a'lam. Ya. Yang maksud di sini adalah berkaitan dengan syafaat. Ya, wallahu a'lam, berkaitan dengan syafaat. Makanya dikatakan oleh Al-Mahalli, wa qala qawlan sawaban minal mu'minina wal malaikati ka'an yashfa'u liman irtada. Yaitu yang berkata siapa? Yang berkata adalah orang yang Allah izinkan dia untuk berbicara, dan bicaranya itu pun bicara benar atau kebenaran. Yang berbicara siapa? Al-mu'minin, orang beriman, dan malaikat. Nah, di antara pembicaraannya adalah ka'an yashfa'u liman irtada, mereka memberi syafaat untuk orang-orang yang mereka ridhai. Syafaat di sini bukan, syafaat itu bedakan syafaat dengan apa ya? Syafaat itu seperti sekadar rekomendasi. Paham nggak? Jadi syafaat itu bukan penentu dia masuk surga atau tidak, bukan. Syafaat itu rekomendasi. Dan rekomendasi itu tidak mesti apa? Diterima, ya kan? Namanya rekomendasi, siapa yang merekomendasikan? Apakah raja yang merekomendasikan? Bukan. Menterinya, pegawainya, atau apa gitu. Untuk dihadapkan rekomendasi itu kepada raja, yang memutuskan siapa? Raja, bukan yang memberikan tazkiyah. Gitu. Misal antum mau ke Libya, antum minta rekomendasi dari ustaz. Ustadznya, ustadz Masya Allah, ngajar antum bertahun-tahun tapi majhul di kalangan Libya, nggak ada yang tahu siapa ini, gitu kan? Antum udah dikasih tuh tazkiyah, lembarnya udah printnya berwarna lagi, tanda tangannya original, ada materai, Masya Allah ya. Kemudian antum tampilkan ke syu'un di Libya, yaitu yang mengurus calon mahasiswa baru, pendaftaran. Baik, pasti diterima nggak? Belum tentu. Tapi orang ini yang kiai antum memberi syafaat nggak sebenarnya? Memberi syafaat. Kemudian, ini orang siapa nih? Kiai siapa? Saya nggak kenal. Kata lajnah panitia di Libya, nggak kenal saya. Dan juga saya nggak ridho sama orang yang kamu katanya belajar tapi bahasa Arab acak-acakan, nggak diterima. Berarti yang namanya tazkiyah atau rekomendasi, ya, walaupun dari mukminin atau dari malaikat, itu tidak bisa menyelamatkan seseorang kecuali kalau Allah izinkan. Paham di sini? Jadi di sini ya berkaitan dengan syafaat, ya. Baik. Lanjut Syekh. Fadhil. Zalikal yaumul haqq as-sabiqu wa huwa yaumul qiyamah. Man syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aban marji'an.
أي رجع إلى الله بطاعته ليسلم من العذاب فيه. Baik. Dzalikal yaumul haq, itu adalah hari yang al-haq. Nah, di sini lihat. Ya. Untuk membedakan ada al-haq dan ada al-haq. Dua-duanya maknanya sama. Ya pasti terjadi. Hak ada, benar, ya. Dzalika ini jadi mubtada, dia isim isyarah. Kemudian ada al-yaumul haq. Nah, ini khabarnya. Dan al-haq sifat untuk al-yaum. Makna al-haq dijabarkan oleh Al-Mahalli rahimahullah di sini. Al-haq adalah as-sabitu wuqu'uhu. Sabit, yang tetap, yang pasti, wuku'nya, terjadinya. Itu adalah hari yang pasti keterjadiannya. Wa huwa yaumul qiyamah. Dan dia adalah yaum al-qiyamah, hari kiamat. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Maka man, barang siapa, umum siapapun silahkan, sya'a yang berkehendak, siapa yang kepengin silahkan, ittakhadha ila rabbih ma'aba, mencari ma'ab. Ma'ab artinya apa? Marji', ya, tempat rujuk, ya, atau bisa juga marja', bisa juga sebenarnya. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba, siapa yang kepengin silahkan ambil atau cari jalan kembali. Ma'ab itu benar, marji', yaitu tempat kembali. Inna ilaina iyabahum, ya kan? Kembali kemana? Ila rabbih, kepada Rabbnya. Artinya barang siapa yang pengen, silahkan bertaubat sana, soklah, kembali kepada Allah. Ai roja'a ilallahi, ya, ini rujuk, berpulang kepada Allah dalam artian bukan berpulang mati, tapi berpulang dengan ketaatan. Kalau misalnya maksudnya berpulang kepada mati, silahkan mati gitu, enggak, tapi berpulang kepada ketaatan, ya. Liyaslama minal azabi fi, agar dia selamat dari azab, fihi, yaitu fil yaumil haqq, agar dia selamat dari azab di hari al-haqq. Jadi nama hari kiamat itu ada al-haqq, ada al-haqqah, dan lain-lainnya. Baik. Nah, ini tinggal satu ayat, ya. Kita habiskan atau kita tunda pekan depan? Habisin aja nih, dikit lagi, ya. Fadhal, Syekh. Di situ iya, di situ? Iya. Oh, di ana ai. Tapi enggak apa-apa, fadhal. Ahsan. Azab yaumil qiyamati al-atab wa kullu atin Azabu yaumil qiyamati al-ati. Tambahin 2 titik, ya. Terus wa kullu atin qarib. Ahsan. Yauma dharfun adaban bi sifatihi yaqulul mar'u kullu mri'in ma qaddamat yadahu min khairin wa syarrin wa yaqulul kafiru ya harfu tanbih laitani kuntu turaban yakni fala u'adziba. Di sini fala u'adzaba. Fala u'adzaba yaqulu dzalika. Afwan, fala u'adzabu. Gimana fala u'adzaba? Kenapa? Fala u'adzabu. Fala u'adzabu yaqulu dzalika indama yaqulu Allah ta'ala lil bahaimi ba'dal ikhtisasi min ba'diha li ba'din. Kuni. Ahsan. Masyaallah. Luar biasa, ayat ini luar biasa nih. Ayat terakhir ini luar biasa kalau kita mau mentadabburi. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Yanzuru, pada hari al-mar', orang-orang, setiap orang
melihat ma qaddamat yadah, apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya. Itu satu. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, dan adapun orang kafir berkata apa? Duhai sekiranya aku hanyalah menjadi apa? Tanah atau debu saja. Taib, dua kalimat itu kita bahas. Dari kalimat ini ya. Inna anzarnakum adzaban qariba ya. Berarti tiga kalimat ya. Inna anzarnakum, inna sesungguhnya kami, anzarnakum memberi peringatan kepada kalian. Kum di sini mukhatabnya perlu penafsiran siapa sih? Ai kuffaru Makkah. Ya. Ya bisa juga kuffaru Makkah boleh, kuffaru Makkah boleh. Yaitu orang-orang kafir Mekah. Tapi ibrahnya buat kita semua, siapapun dari kita. Inna anzarnakum azaban qariba, azab yang dekat. Baik, di sini azab maf'ul tsani, maf'ul bih tsani. Dan dia mausuf disifati dengan qarib, azab yang qarib, azab yang dekat. Ai azab yaumil qiyamati al-ati, azab hari kiamat yang akan datang, al-ati akan datang. Muskilahnya adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala mensifati azab ini dekat, padahal sampai sekarang belum terjadi itu kiamat. Maka kembali ke kalimat wa kullu atin qarib, segala hal yang akan datang pasti dia itu dekat. Maka ketika para sahabat bertanya mata nasrullah, dijawab ala inna nasrallahi qarib, bahwasanya pertolongan dari Allah, kemenangan dari Allah itu dekat. Nah, para ulama menyimpulkan bahwasanya nasrullah di sini yang dimaksud oleh Nabi adalah kemenangan di hari akhir. Ya, kemenangan di hari akhir, kemenangan mutlak di hari akhir, dan disifati kemenangan tersebut qarib. Kenapa qarib? Padahal sampai sekarang belum datang. Karena kullu atin qarib, segala hal yang bakal datang itu pasti dekat disebutnya dalam versi Arabik. Ya. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Yauma zarf zaman. Pada hari, zarf li'adzaban bi sifatihi, zarf untuk azab nanti, azaban qariba, jadi azab yang dimaksud itu azab di hari kiamat. Makanya zarf yauma ini untuk azaban qariba, ya, sebagai pensifatan azaban qariba itu di hari yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Yanzurul mar'u yaitu al-mar'u, alif lam di sini untuk semua jenis manusia dan jin. Setiap dari manusia dan jin akan yanzur, melihat. Tapi sekarang yanzur, kenapa pakai yanzur? Enggak pakai yara. Nazar sama yara sama ra'a yara, mana yang lebih detail melihatnya? Ra'a yara atau nazara yanzuru? Nazar. Antum kalau nazar detail enggak lihatnya? Ala kulli hal, yang penting dengan ta'bir ini pasti ada hikmahnya. Yanzurul mar'u, ya. Seseorang akan melihat ma qaddamat yadah, apa yang telah ditakdimkan. Takdim itu persembahkan gitu kan. Itu dilakukan oleh kedua tangannya. Taib, dalam bahasa Arab, kedua tangan ini ditakbirkan kedua tangan bukan khusus dua tangan yang yang dimaksud, melainkan yadahu, yaitu dirinya gitu loh. Mentakbirkan untuk nafs, dirinya, keseluruhan jasadnya, keseluruhan jiwanya. Ya, jadi ini bukan maknanya makna harfiah atau zahir yadah. Sehingga kalau orang mancal temennya pakai kaki, nendang, zalim, enggak masuk berarti sini. Enggak, semuanya. Jadi yad di sini bukan berarti tangan begitu saja, melainkan dirinya, dari seluruh anggota tubuh dan qalbunya. Min khairin wa syarrin, dari kebaikan dan keburukan. Ya. Itu semua akan ditampilkan. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida.
Hari nanti semua orang akan melihat kebaikan dia dan juga amal buruk dia yang nanti pada nyesal semua orang-orang yang beramal buruk ya. Nah, di sini almar'u kullu mri'in, yaitu semua orang. Wa yaqulul kafir, nah sekarang khusus yang berkata adalah orang kafir. Berkata orang kafir, ya. Nah, ya di sini bukan harfu nida. Tapi ya di sini harfu tanbih. Dia tidak berfaedah untuk memanggil, bukan. Tetapi berfaedah untuk tanbih, memberikan apa tahu namanya? Tanbih nabahyu apa ya? Nabahyu nabi apa? Tanbih apa arti Indonesianya? Supaya diperhatikan, duhai gitu kan. Orang kalau berkeluh kesah kan pengennya diperhatikan. Duhai laitani, laita ini berandai-andai untuk hal yang bisa jadi tidak mungkin atau untuk hal yang tidak mungkin terjadi. Laita beda dengan la'alla. Ya, laita ini berharap, berandai untuk sesuatu yang menurut kita aduh susah ini kayaknya. Gitu. Ya. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan la takdzib, jangan bohong, iyyakumul kadzib, jangan bohong ya. Poin tentang kebohongan. Kata para sahabat, ya, wa ma zala yaqulu dzalika hatta qulna laitahu sakata. Terus saja Rasulullah ngomong gitu sampai kita bilang, ah laitahu sakata. Andai saja Rasulullah udahlah selesai ngomong. Jadi ngomong tentang mencegah melarang bohong. Duh laitahu sakata. Moga-moga Nabi SAW berhenti. Jadi laita ini mengandaikan atau berharap sesuatu yang sulit sekali terjadi. Laitani atau bahkan gak mungkin terjadi. Sekiranya aku kuntu turaba, aku hanyalah turab. Yakni fala u'adzab, sehingga aku tidak diazab. Yaqulu dzalika, orang kafir itu berkata seperti itu indama yaqulu Allah Ta'ala lil bahaim, ketika Allah Ta'ala berkata kepada para binatang ya, ba'dal iqtisas, setelah adanya qisas min ba'diha li ba'd, satu dengan lainnya. Kan nanti kan dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak ya disebutkan bahwasanya tiap binatang yang menzalimi binatang lainnya seperti menanduk nanti akan dikisos di hari akhir ya. Kemudian setelah dikisos mereka akan dikatakan oleh Allah Ta'ala kuni turaba, jadilah kalian tanah. Enggak masuk surga, masuk neraka, udah jadi debu, udah habis riwayatnya. Dan orang-orang kafir setelah melihat hal seperti itu mereka apa? Duh laitani kuntu turaba, duh seandainya kami itu seperti mereka binatang, udahlah jadi debu aja supaya enggak kena azab. Wallahu ta'ala alam. Kita telah mengkhatamkan surat An-Naba selama 3 bulan ya. 4 bulan kali ya, 4 bulan ya kawan, 4 bulan insyaallah. Tinggal An-Nazi'at 4 bulan lagi, Abasa 4 bulan ya. Itu udah 1 tahun, baru 3 surat insyaallah. Ya insyaallah lebih cepat lagi nanti insyaallah. Jazakallahu khairan. Insyaallah ada kajian syarah Al-Waraqat setelah salat syuruk insyaallah ya. Bagi yang berkenan silakan, bagi yang mungkin punya kesibukan maka hendaklah mengerjakan kewajibannya. Syekh, ada hadiah buat antum Syekh siapa tadi? Syukran. Karena ana bersyukur kepada antum, maka ana berikan antum ini. Syukran ya Syekh ya. Ayakum. Baik, jazakumullah khairan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.